Final AFF U23 dipastikan pakai VAR. Media Vietnam panik dan protes mendadak. Timnas Vietnam U23 diguyur bonus besar jelang final lawan Indonesia. Sombong, media Vietnam ejek Timnas Indonesia, ngaku siap hancurkan Garuda di final. AFC setuju usulan PSSI. Pertandingan Timnas Indonesia tak lagi dihakimi wasit Timur Tengah. Dan beberapa berita Timnas terbaru lainnya. Simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa klik tombol like and subscribe. Final AFF U23 dipastikan pakai VAR. Media Vietnam panik dan protes mendadak. Bán kết, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định, dù gặp bất kỳ đối thủ nào, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới chiến thắng. Philippines là đội khách. Final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 dan Vietnam dipastikan akan menggunakan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Keputusan ini diumumkan secara resmi hanya beberapa hari jelang pertandingan dan langsung memicu reaksi keras dari media Vietnam. Sejumlah media di sana menilai penggunaan VAR secara tiba-tiba tidak adil dan menciptakan ketidakpastian. Mereka mempertanyakan mengapa teknologi ini tidak dipakai sejak babak awal turnamen dan baru muncul saat final yang melibatkan tuan rumah, Indonesia. Padahal, sejak awal turnamen, VAR memang belum bisa digunakan karena belum semua wasit mendapatkan lisensi serta pelatihan yang lengkap. Namun untuk laga final, AFF bekerja sama dengan wasit-wasit bersertifikat FIFA demi menjamin keadilan dan kualitas pertandingan yang lebih baik. Keputusan ini juga dianggap sebagai respons atas sejumlah kontroversi wasit yang terjadi di semifinal antara Vietnam dan Filipina, di mana ada kartu merah yang dianggap keliru. Di sisi lain, Indonesia menyambut baik penggunaan VAR. Teknologi ini diharapkan dapat meminimalisir keputusan kontroversial, apalagi tensi final diprediksi akan tinggi dan penuh tekanan. Menariknya, media Vietnam juga menyindir bahwa VAR akan menghambat permainan fisik Timnas Indonesia yang dikenal agresif. Tapi justru sebaliknya, kehadiran VAR bisa membuat semua tim lebih berhati-hati dan menjunjung tinggi fair play. Timnas Vietnam U23 diguyur bonus besar jelang final lawan Indonesia. Menjelang laga final Piala AFF U23 2025, Timnas Vietnam U23 mendapatkan suntikan motivasi besar dari Federasi Sepak Bolanya. VFF resmi menggelontorkan bonus sebesar 500 juta dong, atau sekitar 313 juta rupiah, setelah Vietnam berhasil mengalahkan Filipina 2-1 di semifinal. Bonus ini menambah total hadiah yang sudah dikantongi Vietnam U23 selama turnamen menjadi 1 miliar dong, atau sekitar 627 juta rupiah. Sebelumnya, mereka juga menerima jumlah yang sama usai menyapu bersih 2 kemenangan di fase grup. Ketua VFF, Tran Kuok Tuan, memuji kerja keras dan semangat juang para pemain muda. Ia meminta seluruh tim tetap menjaga fokus dan kebugaran demi merebut gelar juara saat menghadapi Indonesia. U23 di partai final yang akan digelar pada Selasa, 29 Juli, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu, dari kubu Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menginstruksikan pemain untuk tampil habis-habisan dan menunjukkan karakter kuat. Ia menegaskan bahwa melawan Vietnam bukan hanya soal teknik, tapi juga soal mental dan determinasi di lapangan. Dari sisi teknis, Indonesia mendapat angin segar dengan kehadiran teknologi VAR di laga final. Ini akan menjadi momen pertama VAR digunakan di turnamen ini, demi menghindari kontroversi seperti yang terjadi di semifinal sebelumnya. Timnas Indonesia juga masih memantau kondisi Arkan Fikri dan Tony Firmansyah yang sempat mengalami masalah kebugaran. Keduanya masih punya peluang untuk tampil jika dinyatakan fit sebelum laga. Vietnam datang dengan suntikan bonus, tapi Indonesia punya semangat juang dan dukungan penuh dari publik tuan rumah. Siapa yang akan jadi Raja Asia Tenggara U23 kali ini?
Sombong, media Vietnam ejek timnas Indonesia, ngaku siap hancurkan Garuda di final. Final Piala AFF U23 2025 belum dimulai, tapi tensi panas sudah terasa. Media Vietnam kembali membuat heboh jelang partai final melawan timnas Indonesia U23. Bukannya menunjukkan rasa hormat pada calon lawan, media setempat justru menyebut timnas Indonesia sebagai tim yang mudah dikalahkan dan terlalu bergantung pada keberuntungan. Dalam salah satu artikel utama yang terbit sehari usai semifinal, media Vietnam menyebut bahwa permainan Garuda Muda tidak seimbang dan tidak cukup taktis untuk menandingi Vietnam yang dikenal dengan gaya pressing cepat dan penguasaan bola rapi. Bahkan, ada yang menyebut bahwa Indonesia hanya menang karena keberuntungan dalam adu penalti. Pernyataan ini tentu memancing reaksi keras dari publik Indonesia. Banyak netizen langsung membalas sindiran itu dengan membanjiri kolom komentar media sosial dan platform berita Vietnam, membela skuad asuhan Gerald van den Burg yang sudah berjuang mati-matian hingga ke final. Tapi tunggu dulu, apakah media Vietnam lupa siapa yang jadi juara tahun lalu? Apakah mereka tidak menonton bagaimana Jens Raven menyamakan kedudukan di menit-menit krusial? Atau bagaimana mental baja hoki Karaka jadi penentu dalam adu penalti? Kenyataan bahwa Vietnam harus menghadapi Indonesia di partai final seharusnya jadi sinyal bahwa Garuda Muda bukan lawan yang bisa diremehkan. Terlebih, ini adalah final ketiga berturut-turut bagi timnas U23 di ajang ini, sebuah pencapaian luar biasa yang tak bisa dianggap kebetulan semata. Di sisi lain, pelatih Gerald van den Burg memilih untuk tidak menanggapi provokasi media asing. Ia justru meminta para pemain untuk tetap fokus, tidak terbawa emosi, dan membuktikan kemampuan mereka lewat aksi nyata di lapangan. AFC setuju usulan PSSI. Pertandingan timnas Indonesia tak lagi dihakimi wasit Timur Tengah. Kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Asia (AFC). Dalam keputusan yang sangat ditunggu-tunggu, AFC akhirnya menyetujui usulan PSSI untuk tidak menunjuk wasit dari kawasan Timur Tengah dalam pertandingan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini dianggap sebagai bentuk diplomasi sepak bola yang sangat cerdas, sekaligus sinyal bahwa PSSI benar-benar serius dalam menjaga integritas dan keadilan bagi skuad Garuda. Keputusan ini juga disambut hangat oleh netizen dan pecinta sepak bola nasional yang selama ini kerap merasa dirugikan oleh kepemimpinan wasit yang kontroversial. Tapi kenapa harus wasit dari Timur Tengah? Sudah bukan rahasia lagi bahwa beberapa laga penting Indonesia di level Asia kerap meninggalkan tanda tanya besar, terutama soal keputusan wasit yang sering dianggap berat sebelah. Mulai dari kartu merah yang kontroversial, penalti yang dipaksakan, hingga pelanggaran keras yang dibiarkan begitu saja. Dan ironisnya, banyak dari laga-laga itu dipimpin oleh wasit dari kawasan Timur Tengah. Inilah yang membuat PSSI mengambil sikap tegas. Melalui surat resmi dan pendekatan diplomatis, PSSI meminta AFC untuk meninjau ulang sistem penunjukan wasit demi menjamin netralitas pertandingan. Dan akhirnya, AFC merespons dengan menyetujui permintaan tersebut. Artinya, dalam laga-laga krusial ke depan, Indonesia tidak akan lagi dipimpin wasit dari kawasan yang selama ini dianggap berpotensi merugikan. Sebuah langkah besar yang bisa mengubah peta perjalanan timnas menuju Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun angkat bicara. Ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan soal prasangka, melainkan demi menciptakan atmosfer pertandingan yang adil dan bermartabat. Indonesia hanya ingin bertanding secara sportif dan tidak ingin ada keraguan publik terhadap hasil laga. Hal ini juga menjadi bagian dari misi besar PSSI untuk menjadikan sepak bola Indonesia lebih dihormati di level internasional. Tapi satu hal yang harus diingat, netralitas wasit bukan jaminan kemenangan. Keputusan AFC ini memang membuka jalan lebih adil, tapi kerja keras di lapangan tetap jadi faktor utama. Para pemain harus tampil habis-habisan dan memanfaatkan momen ini sebaik mungkin. Tak ada alasan lagi untuk gagal, apalagi kini semua elemen mulai berpihak kepada timnas.
termasuk soal wasit.